Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SPF SDN 28 Bontomacina, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru UPT SPF SDN 28 Bontomacina. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pagi menjelang siang hari ini, kita semua masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bersama-sama menghadiri undangan kami dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Salawat dan salam tentunya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmatan lil alamin bagi kita semua, Nabi yang membawa kita ke alam yang terang benderang hingga kita sampai di zaman milenial sekarang ini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kami ruang dan kesempatan untuk melakukan kegiatan diseminasi ini. Terima kasih pula kami sampaikan telah memberikan kami sarana dan prasarana yang kami gunakan untuk kegiatan kami di calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah berkolaborasi hingga kita sampai pada kegiatan diseminasi budaya positif. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu Guru semua sudah menjalankan dan sudah melakukan kegiatan budaya positif, meskipun itu belum kita lakukan 100%. Saya mohon izin berdiri di depan Bapak dan Ibu bukan karena saya lebih pintar dan lebih tahu dari Bapak Ibu, tetapi karena hal ini dan materi ini lebih duluan saya mendapatkan, sehingga saya ingin berbagi tentang bagaimana pembelajaran budaya positif di guru penggerak. Semoga dengan materi budaya positif ini, insya Allah kita semua bisa menerapkan di sekolah ini, terutama di kelas-kelas kita, untuk menerapkan kepada peserta didik kita bagaimana sebenarnya budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SPF SDN 28 Bontomacina, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru UPT SPF SDN 28 Bontomacina. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pagi menjelang siang hari ini, kita semua masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bersama-sama menghadiri undangan kami dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Salawat dan salam tentunya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmatan lil alamin bagi kita semua, Nabi yang membawa kita ke alam yang terang benderang hingga kita sampai di zaman milenial sekarang ini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kami ruang dan kesempatan untuk melakukan kegiatan diseminasi ini. Terima kasih pula kami sampaikan telah memberikan kami sarana dan prasarana yang kami gunakan untuk kegiatan kami di calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah berkolaborasi hingga kita sampai pada kegiatan diseminasi budaya positif. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu Guru semua sudah menjalankan dan sudah melakukan kegiatan budaya positif, meskipun itu belum kita lakukan 100%. Saya mohon izin berdiri di depan Bapak dan Ibu bukan karena saya lebih pintar dan lebih tahu dari Bapak Ibu, tetapi karena
hal ini dan materi ini lebih duluan saya mendapatkan, sehingga saya ingin berbagi tentang bagaimana pembelajaran budaya positif di guru penggerak. Semoga dengan materi budaya positif ini, insya Allah kita semua bisa menerapkan di sekolah ini, terutama di kelas-kelas kita, untuk menerapkan kepada peserta didik kita bagaimana sebenarnya budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Marilah kita di kelas nanti setelah belajar tentang berdiferensiasi ini, kita mengelompokkan, mendudukkan pintar dengan yang kurang, sehingga yang kurang itu bisa mengikut kepada temannya yang pintar. Dan dikatakan berdiferensiasi. Baik, dari perancangan profilnya Bapak Ki Hajar Dewantara, maka terbitlah profil pelajar Pancasila yang sekarang Bapak Ibu sudah lakukan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya bangga di sekolah ini karena kenapa? Bapak Ibu, kita dari awal sekolah ini disampaikan bahwa kita akan melakukan implementasi kurikulum belajar. Tetapi jauh sebelumnya kita sudah ada sebetulnya di dalam sini. Tetapi kita belum tahu ternyata profil kita itu sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Contohnya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu Bapak Ibu guru agama sudah lakukan. Di dalam kelas kita sudah lakukan berdoa sebelum belajar, kemudian menyampaikan ke anak-anak bagaimana tentang akhlak kita, sopan santun kita terhadap guru, dan bagaimana menyayangi teman-teman. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nah, ini yang berkebinekaan global sebenarnya kembali lagi ke wilayah sekolah kita. Budaya yang ada di sekitaran sekolah kita, ini yang harus kita kembangkan supaya peserta didik kita tahu ternyata di daerah saya sini banyak kegiatan-kegiatan yang termasuk pembelajaran, meskipun kita tidak melihat contoh di sekolah lain atau di lingkungan sekolah lain. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Alhamdulillah kalau gotong royong, setiap hari kita bersama-sama Bapak Ibu guru mengerjakan, anak-anak juga sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya bagaimana kita bekerja sama dalam membersihkan halaman sekolah kita. Kemudian mandiri. Mandiri ini bagaimana anak-anak kita belajar dengan apa yang mereka bisa. Ya, apa yang mereka bisa. Contohnya pada saat P5. Di situ di P5, anak-anak itu sebetulnya sudah mandiri. Tetapi kita belum paham. Oh, kalau dia mengerjakan sendiri, itu sudah dinamakan siswa kita sudah mandiri. Karena kenapa mereka mampu membuat sendiri, hanya dituntun dan diberikan arahan kepada Bapak Ibu guru sehingga mereka paham. Seperti ini yang dikatakan bekerja mandiri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis ini adalah bagaimana siswa-siswa kita sebenarnya ketika di dalam kelas, bagaimana mereka mampu berbicara, bertanya dengan tidak ragu-ragu, mereka mampu maju ke depan, menyampaikan hasil pekerjaannya dengan apa yang mereka dapat pada pembelajaran itu. Kemudian kreatif. Kalau kreatif, kita di sini alhamdulillah sudah masuk pada misal kegiatan senam pagi, anak-anak kita cepat tanggap. Ketika ada satu kegiatan yang disampaikan kepada siswa kita itu, mereka tuh cepat paham. Hanya kita guru yang selalu memberikan kesempatan, memberikan contoh kepada mereka bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan yang dikatakan kreatif. Jadi dari profil pelajar Pancasila ini, alhamdulillah sekolah kita sudah kita laksanakan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Kita lanjut pada kata disiplin positif. Disiplin positif ini, awalnya saya belajar ini Bapak Ibu, saya itu menangis. Miris, ternyata yang saya selama ini saya lakukan itu, saya mau mendisiplinkan anak-anak. Tetapi lain, dalam menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu berbeda dengan versinya kita. Tetapi alhamdulillah, mari kita belajar, karena saya juga baru mendapatkan ini materi, maka pertemuan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga kita bersama-sama mengubah bagaimana disiplin positif yang sebenarnya kita terapkan ke peserta didik kita.
Kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan ketika cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan dan ketaatan. Padahal kata disiplin lain dengan patuh dan taat. Patuh ketika ada ibu guru. Tapi kalau tidak ada ibu guru, bilang tidak ada ibu guru, jamaki. Tetapi kalau kita menggunakan kata disiplin, meskipun bapak ibu guru tidak ada, mereka tetap dilakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan maupun hukuman. Nah, inilah yang akan kita terapkan. Semoga dengan mempelajari materi ini kita bersama-sama merubah bagaimana yang dikatakan disiplin positif terhadap kita sebagai guru dan terhadap murid-murid kita. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita kuasai di dalam penerapan disiplin positif. Yang pertama adalah bagaimana kita bertahan hidup. Kemudian adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, kita akan kembali sebentar, kita berada di bagian manakah dari kelima kebutuhan dasar ini. Yang seharusnya kita miliki semua ini, tetapi selama ini kita berada di posisi mana? Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan pada hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi perhatikan ini yang mana dikatakan ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan dan ini merupakan adalah motivasi ekstrinsik. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya yang merupakan motivasi intrinsik. Dari ketiga motivasi ini, pasti kita banyak melakukan di sini. Karena kenapa? Kita mau sebetulnya itu anak-anak patuh, tetapi cara penyampaian dan cara penerapan kita itu yang berbeda dengan yang ini. Kalau dia dikasih hadiah, dia mau. Tetapi kalau sudah mendapat hadiah, nah lupa itu tadi apa yang sudah disampaikan. Tetapi kalau kita menggunakan menghargai nilai kebajikan diri sendiri itu, mau tidak mau, sadar atau tidak, dia akan sadar sendiri bahwasanya meskipun saya tidak diberi hadiah, meskipun tidak ada ibu guru saya tetap melakukan yang namanya disiplin positif. Nah, ini ada 2 contoh konsep disiplin dengan identitas gagal. Sebentar kita akan melihat kita berada di mana selama ini. Jadi yang pertama, kita gagal ketika memberikan disiplin ketika kita menggunakan ini yang 2. Pertama, hukuman. Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian ketika dikasih penghargaan itu juga tidak efektif. Marilah kita di kelas nanti setelah belajar tentang berdiferensiasi ini, kita mengelompokkan, menunjukkan pintar dengan yang kurang. Sehingga yang kurang itu bisa mengikut kepada temannya yang pintar. Tidak dikatakan berdiferensiasi. Baik, dari perancangan profilnya Bapak K. Jaliwantara maka terbitlah profil pelajar Pancasila yang sekarang Bapak Ibu sudah lakukan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya bangga di sekolah ini karena kenapa? Bapak Ibu kita dari awal sekolah ini
disampaikan bahwa kita akan melakukan implementasi kurikulum belajar. Tetapi jauh sebelumnya kita sudah ada sebetulnya di dalam sini. Tetapi kita belum tahu ternyata profil kita itu sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Contohnya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu Bapak Ibu guru agama sudah lakukan. Di dalam kelas kita sudah lakukan berdoa sebelum belajar, kemudian menyampaikan ke anak-anak bagaimana tentang akhlak kita, sopan santun kita terhadap guru, dan bagaimana menyayangi teman-teman. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nah, ini yang berkebinekaan global sebenarnya kembali lagi ke wilayah sekolah kita. Budaya yang ada di sekitaran sekolah kita, inilah yang harus kita kembangkan supaya peserta didik kita tahu ternyata di daerah saya sini banyak kegiatan-kegiatan yang termasuk pembelajaran, meskipun kita tidak melihat contoh di sekolah lain atau di lingkungan sekolah lain. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Alhamdulillah kalau gotong royong, setiap kali kita bersama-sama Bapak Ibu guru mengerjakan, anak-anak juga sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya bagaimana kita bekerja sama dalam membersihkan halaman sekolah kita. Kemudian mandiri. Mandiri ini bagaimana anak-anak kita belajar dengan apa yang mereka bisa. Ya, apa yang mereka bisa. Contohnya pada saat P5. Di situ di P5, anak-anak itu sebetulnya sudah mandiri. Tetapi kita belum paham. Oh, kalau dia mengerjakan sendiri itu sudah dinamakan siswa kita sudah mandiri. Karena kenapa mereka mampu membuat sendiri hanya dituntun dan diberikan arahan kepada Bapak Ibu guru sehingga mereka paham. Seperti ini yang dikatakan bekerja mandiri. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis ini adalah bagaimana siswa-siswa kita sebenarnya ketika di dalam kelas bagaimana mereka mampu berbicara, bertanya dengan tidak ragu-ragu, mereka mampu maju ke depan menyampaikan hasil pekerjaannya dengan apa yang mereka dapat pada pembelajaran itu. Kemudian kreatif. Kalau kreatif kita di sini alhamdulillah sudah masuk pada misal kegiatan senam pagi, anak-anak kita cepat tanggap. Ketika ada satu kegiatan yang disampaikan kepada siswa kita itu, mereka tuh cepat paham. Hanya kita guru yang selalu memberikan kesempatan, memberikan contoh kepada mereka bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan yang dikatakan kreatif. Jadi dari profil pelajar Pancasila ini, alhamdulillah sekolah kita sudah kita laksanakan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Kita lanjut pada kata disiplin positif. Disiplin positif ini, awalnya saya belajar ini Bapak Ibu, saya itu menangis. Miris ternyata yang selama ini saya lakukan itu saya mau mendisiplinkan anak-anak. Tetapi lain. Dalam menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu berbeda dengan versinya kita. Tetapi alhamdulillah mari kita belajar, karena saya juga baru mendapatkan ini materi, maka pertemuan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sehingga kita bersama-sama mengubah bagaimana disiplin positif yang sebenarnya kita terapkan ke peserta didik kita. Kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan ketika cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan dan ketaatan. Padahal kata disiplin lain dengan patuh dan taat. Patuh ketika ada ibu guru. Tapi kalau tidak ada ibu guru, bilang tidak ada ibu guru, jamaki. Tetapi kalau kita menggunakan kata disiplin, meskipun bapak ibu guru tidak ada, mereka tetap dilakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan maupun hukuman. Nah, inilah yang akan kita terapkan. Semoga dengan mempelajari materi ini
kita bersama-sama mengubah bagaimana yang dikatakan disiplin positif terhadap kita sebagai guru dan terhadap murid-murid kita. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita kuasai di dalam penerapan disiplin positif. Yang pertama adalah bagaimana kita bertahan hidup. Kemudian adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, kita akan kembali sebentar, kita berada di bagian manakah dari kelima kebutuhan dasar ini. Yang seharusnya kita miliki semua ini, tetapi selama ini kita berada di posisi mana? Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan pada hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi perhatikan ini yang mana dikatakan ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan dan ini merupakan adalah motivasi ekstrinsik. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya yang merupakan motivasi intrinsik. Dari ketiga motivasi ini, pasti kita banyak melakukan di sini. Karena kenapa? Kita mau sebetulnya itu anak-anak patuh, tetapi cara penyampaian dan cara penerapan kita itu yang berbeda dengan yang ini. Kalau dia dikasih hadiah, dia mau. Tetapi kalau sudah mendapat hadiah, lalu kami itu tadi apa yang sudah disampaikan. Tetapi kalau kita menggunakan menghargai nilai kebajikan diri sendiri itu, mau tidak mau, sadar atau tidak, dia akan sadar sendiri bahwasanya meskipun saya tidak diberi hadiah, meskipun tidak ada ibu guru saya tetap melakukan yang namanya disiplin positif. Nah, ini ada 2 contoh konsep disiplin dengan identitas gagal. Sebentar kita akan melihat kita berada di mana selama ini. Jadi yang pertama, kita gagal ketika memberikan disiplin ketika kita menggunakan ini yang 2. Pertama, hukuman. Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian ketika dikasih penghargaan itu juga tidak efektif, merusak. Tadi kita sudah masuk pada disiplin identitas gagal. Sekarang kita masuk identitas sukses. Pada identitas sukses ini ada 2 juga pilihan, yaitu konsekuensi dengan restitusi. Ketika kita memberikan konsekuensi pada anak-anak, penguatannya jangka pendek, periodi monitoring, berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tapi ketika kita memberi dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari identitas gagal dengan identitas sukses tadi ini, kita sudah bisa merenung bahwa yang selama ini saya itu membuat materi ini, ya Allah, ternyata yang saya lakukan selama ini itu jauh. Tetapi mudah-mudahan dengan pembelajaran yang saya dapatkan di guru penggerak bisa merubah bagaimana saya terhadap murid, bagaimana terhadap teman-teman, sehingga apa? Ini bisa kita lakukan, dikatakan bahwa kita bisa sukses bersama. Sekarang kita masuk pada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan hukuman adalah suatu tindakan untuk membalas perbuatan yang salah. Kita
Kalau saya lebih banyak di sini. Ya, saya lebih banyak di sini karena kenapa? Kita menghukumnya bukan untuk menghukum sampai dalam hati, tetapi yang kita lakukan juga salah. Meskipun kita hanya bilang untuk mendisiplinkan murid-murid kita, tetapi cara mendisiplinkan inilah yang harus kita rubah. Lanjut, di konsep disiplin pendekatan restitusi ini ada beberapa cara dalam menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama itu adalah restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Goseng pada tahun 2004. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri restitusi ini. Ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Namun memperbaiki hubungan antara tawaran, bukanlah paksaan. Jadi kalau saya mencari sekarang itu, tugas saya itu adalah bagaimana memberikan konsekuensi kepada anak-anak ketika kita upacara bendera. Kalau kita pisahkan ke sebelah kanannya peserta upacara itu adalah hukuman. Jadi saya beberapa hari ini setelah mempelajari budaya positif ini, saya mau mencari cara ketika ada siswa kita yang tidak menggunakan, karena ini adalah tata tertib. Ini juga harus kita pertegas ke anak-anak. Bukan memberikan hukuman, tetapi mengingatkan bahwa peraturan sekolah juga harus kita taati. Jangan sampai karena ada budaya positif, disiplin positif, kita tidak menghukum ya anak-anak. Ini lagi yang mungkin akan menambah meningkat apanya itu anak-anak, disiplinnya berkurang. Karena kenapa? Merasa tidak marah di guruku. Jadi mari mencoba dengan kesempatan ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, silahkan kita mencoba kira-kira konsekuensi apa yang harus kita berikan ke anak-anak ketika mereka datang tidak disiplin, tidak menaati peraturan. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika ada siswa kita yang pada saat upacara bendera yang datang terlambat, apa yang mau kita berikan? Kita mau mencoba merubah itu hukuman menjadi konsekuensi saja. Tetapi ini yang beberapa hari saya cari, sebetulnya saya harus terapkan tadi pada saat itu upacara, tetapi saya belum mendapatkan ide seperti apa kira-kira sehingga kita ini bukan lagi penghukum kepada anak-anak. Tetapi jangan kita menyampaikan bahwa ini bukan hukuman lagi, tetapi ketika ada yang tidak menaati peraturan, berarti ada konsekuensi yang harus anak-anak terima. Seperti itu mungkin. Kemudian dari ciri restitusi ini, restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakternya, bukan tindakan, dan menguatkan serta fokus pada solusi. Jadi waktu saya menyampaikan visi dan misi, saya meminta bahwa yang pertama sekali yang akan kita ubah adalah setelah belajar tentang budaya positif itu adalah karakternya anak-anak. Yang menjadi persoalan juga bagi kita Bapak Ibu guru adalah meskipun kita mau merubah karakter itu, tapi ada namanya anak itu ada yang unik. Ada unik mereka bawa seni masing-masing. Tetapi kembali lagi, apa bedanya dengan kita Bapak Ibu guru? Pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Begitupun dengan anak-anak kita. Tetapi marilah dengan belajar budaya positif ini kita bisa menyampaikan dan memberikan perhatian kepada anak-anak sehingga sedikit demi sedikit kita bisa merubah budaya positif itu. Ini adalah contoh kasus ketika bagaimana kita seorang guru memberikan hukuman, apa konsekuensinya ketika tidak mengerjakan PR, kemudian apa restitusi atau solusi yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Dari ketiga konsekuensi ini, kita masuk di sini. Ketika kita memberikan PR kepada anak kita, kita berada di sini. Kalau saya
selalu berada di sini. Karena kenapa? Kalau ini kita tidak lakukan sebenarnya anak-anak mau tidak mau, sedangkan tidak dihukum lagi, nah masih belum bekerja PR-nya, apalagi kalau tidak. Tetapi kita berusaha untuk merubah dan hukuman ini menjadi konsekuensi, memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini juga sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Sedangkan 1 kali saja dia tidak bisa kerjakan, bagaimana kalau 3 kali? Ini konsekuensi. Tetapi ketika hukuman dan konsekuensi kita bisa lakukan, kita coba-coba masuk di restitusi. Bagaimana kita seorang guru terbuka? Ini saya bilang tadi menuntut. Kita selalu diajarkan untuk bagaimana menuntun murid kita. Tapi ya, kembali lagi kita Bapak Ibu guru kelas, Ibu wali kelas, selalu ketika pagi untuk meyakinkan mereka, kembali dibacakan apa keyakinan kelas kita. Sehingga tertanamlah setiap hari bahwa saya harus disiplin, saling menghormati di dalam kelas, kemudian bertanggung jawab dalam menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Nah, ini adalah identitas yang harus kita pilih dan kita laksanakan. Kenapa? Ini adalah identitas gagal. Ini negatif. Kalau dia hukuman, berarti dia negatif. Hukuman, mungkin Bapak Ibu, saya ini selalu ada di sini. Selalu ada di sini. Kemudian, untuk suksesnya itu peserta didik, ada 2 pilihan. Disiplin konsekuensi atau dia restitusi. Kalau disiplin konsekuensi dia netral, tidak sebagai guru, tidak sebagai orang tua, tetapi ini dia seakan-akan seperti teman. Ini juga tidak boleh kita lakukan karena biasa, padahal kita itu bilang terima kasih dia anak, dia menganggap bahwa masih begini bagus ini anak, padahal tidak. Kemudian pada restitusi, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah hukuman. Halnya positif. Kemudian kita bawa di konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau di restitusi, ini merupakan sebuah pilihan. Sesuatu yang menyakitkan, kita harus kalau ketika masuk di restitusi berpikir untuk melakukan hukuman. Terus yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Ketika dibawa di konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek sih. Tetapi ketika kita menggunakan identitas sukses, menguatkan murid dan untuk jangka waktu yang lebih panjang. 1 kali kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa ketika anak-anak itu mempunyai persoalan, bagaimanalah sepandai-pandainya kita sebagai Bapak Ibu guru untuk selalu menggunakan restitusi ini. Kemudian dari identitas gagal dan identitas sukses ini, saya mengajak Bapak Ibu dan kita saling mengingatkan ketika apapun yang terjadi di sekolah kita, mari kita bersama-sama menyelesaikan persoalan itu tanpa menggunakan ini hukuman. Semoga kita semua dengan adanya budaya positif yang kita pelajari hari ini, semoga kita mampu menjadi guru yang amanah, menjadi istiqomah dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Setelah dari situ, ada posisi kontrol seorang guru yang harus kita lihat. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai pendukung kah? Pembuat merasa bersalah kah? Menjadi teman kah? Pemantau atau manajer? Kita biasanya ada di batas ini. Tapi ternyata sebenarnya itu kita sebenarnya biasa jadi juga. Ya. Cuman kita tidak tahu posisi kontrol ternyata ada yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau marah saja. Kalau kita mau merasa anak kita kapan tadi begitu, itu membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman juga tidak boleh kita lakukan kepada siswa. Karena kenapa? Bukan kita mau dihormati, tetapi
ketika kita menggunakan restitusi ini, anak-anak seenaknya masuk sebagai apa? Karena dia menganggap dirinya bahwa kita teman dengan ibu guru. Sebagai pemantau, sedikit-sedikit, saya juga ada di sini. Yang keluar dari pagar itu pemantau. Karena kenapa? Rasa khawatir kita itu yang luar biasa. Takutnya ketika mereka keluar, terjadi apa lagi di luar sana. Sehingga kita selalu menjadi kelas berapa yang tidak belajar, kelas apa yang keluar. Jadi saya selalu bilang saya ada di posisi pemantau sedikit-sedikit karena aku takutkan jangan sampai kasihan ada guru yang berhalangan datang atau tidak masuk di kelas. Ini yang selalu kita lihat. Pasti guru lain berteriak, belajar apa kelas sana, masuk di kelasnya. Itu adalah pemantau. Kemudian ketika kita menjadi manajer, manajer itu adalah salah satu fungsi kita kembali mengontrol diri. Apakah ketika ada peserta didik kita yang bermasalah, kita memanggil baik-baik tanpa menghadirkan temannya yang lain, sehingga rasa percaya dirinya siswa itu ketika dia bersalah tidak merasa diketahui sama teman-temannya. Jadi ketika ada persoalan apapun di kelas, sebaiknya kita hadirkan siswa kita tanpa ada teman-temannya di hadapannya. Karena kenapa? Apa bedanya kita ketika kita bersalah, terus kita dihadapkan dengan orang teman-teman kita dan ditanya yang harusnya tidak boleh didengar oleh orang lain. Marilah kita menggunakan posisi kontrol manajer ini. Bisa kita panggil secara berdua, bisa kita panggil duduk-duduk di mana kau untuk menyelesaikan setiap persoalan. Artinya untuk mengembalikan identitas diri anak-anak kita itu ketika kita sudah memanggil dia secara menanyakan persoalannya di depan teman, pasti ada rasa terhadap anak-anak. Ada perasaan malu ketika sudah ditanya, pasti itu terngiang terus ya anak tadi dikasih begini kayak sekolah nggak panggil kayak gini. Tapi ketika mereka dipanggil hanya berdua kita dengan gurunya, nah inilah fungsi kita sebagai manajer. Fungsi kita sebagai manajer. Dianggap sebagai apakah itu namanya? Sebagai anak di sekolah untuk menyelesaikan setiap persoalan. Nah, kemudian ini adalah posisi kontrol seorang guru. Ini adalah motivasinya. Guru berbuat. Ada dua identitas gagal, penghukum, pembuat merasa bersalah. Penghukum kan kita tahu semua Ji. Kemudian pembuat merasa bersalah sebenarnya ternyata kalau dikasih begini anak, dari kita teman tadi itu ternyata dia itu pembuat merasa bersalah, jadi merasa selalu saya mami ini. Kalau bisa berkelahi, siapa itu? Kenapa kita sedih? Itu namanya pembuat merasa bersalah sehingga anak-anak selalu terngiang. Contohnya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Saya selalu ada di sini. Ya, artinya kan bukan saya selalu mengabaikan. Saya bukan menghukum untuk membalas dendam, bukan. Tetapi menghukumnya karena dengan cara begitu anak-anak bisa berubah. Tapi tidak, karena disiplinnya hanya ketika kita ada, bukan ketika tadi. Maksudnya dia tidak ada, dia merasa dirinya, saya harus disiplin meskipun tidak ada bapak ibu guru. Membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian teman, ketika dia posisi kontrolnya sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, belai muridnya, tidak tahu harus itu tahu padahal tidak boleh kita lakukan. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur, kita lagi, selalunya kita yang berbuat terus. Padahal ini karena kenapa? Setelah saya mempelajari juga ini, ternyata banyak yang harus kita pelajari sebagai seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara. Tetapi semoga dengan pelajaran ini kita sedikit demi sedikit, karena tidak bisa topik kapal langsung berubah. Ya, karena kenapa? Itu tadi saya bilang waktu pemaparan materi bahwa saya itu selalu berada di posisi kontrol hukuman. Kenapa? Ketika Ibu Nina itu berteriak, Bumi, nanti kasih kelas serpa, saya kasihan sebagai satpamnya Bu Nina.
Karena kenapa itu tadi anak meskipun ada di lemah lembut, tetapi begitu juga caranya. Ketika dia sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pasti ada alasan nak kenapa kita tadi pukul teman kita. Nah, ketika itu kita lakukan, pasti tuan anak merasa bahwa tidak terlalu namujak dulu, tidak terlalu. Iku dia dari magan manusiamu, kenapa saya pukul ini? Nah, ketika ini kita gunakan, anak-anak merasa dirinya tidak dihukum. Seperti itu. Kemudian hasil yang kita dapat ketika kita menghukum, peserta didik itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong pasti. Kalau dituduh kita yang bukan siapa pale menuduh orang lain, seperti itu. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal berbohong ketika langsung dituduh tidak sengamnya nah ini seperti ini contohnya. Kemudian ketika dia berteman selalu tergantung Pak ibu itu model karena seperti dia teman, Pak itu model karena tidak pernah kena marahi sama dia. Jadi dia ketergantungan terhadap dirinya sebagai teman. Kemudian menyelesaikan diri bila diawasi. Ketika pemantau pernah lihat dari jauh murid seakan-akan dan lihat padahal narubah itu posisi alunya tadi, padahal dilihat itu narubah gayanya. Itu dikatakan pemantau. Kemudian ketika dia berposisinya sebagai manajer, selalu menguatkan, memberikan penguatan kepada peserta didik. Lain kali dia cara begitu. Karena kenapa? Inilah yang membuat sebenarnya kita para bapak ibu guru yang sudah belajar ini untuk bagaimana kita sebagai guru merubah sedikit demi sedikit. Saya yakin dan percaya kepada bapak ibu guru, semoga kita bisa melakukan kegiatan posisi kontrol dan mengetahui posisi kontrol ternyata seperti apa. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa kita buat keyakinan kelas? Dikarenakan ketika sudah kita lakukan kesepakatan antara mereka, bukan kita yang membuat, tetapi guru hanya memimpin mereka membuat kesepakatan bagaimana siswa kita membuat keyakinan itu dengan taat kepada yang dia buat sendiri. Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi keyakinan kelas ini membantu kita juga sebagai guru ketika bersalah tidak mesti bilang siapa lagi, silahkan langsung bilang lihat keyakinan kelas tak. Jadi siswa langsung kembali dia sendiri berpikir bahwa sudah dibuat kesepakatan. Jadi diusahakan tidak mengulangi, kenapa lagi langsung bilang lihat keyakinan kelasnya hari ini, apa yang kita buat bersama. Apa tujuan dari keyakinan kelas itu? Yaitu untuk menumbuhkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas, dengan melakukan kebiasaan positif di kelas. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain. Ketika ini kita sudah yakinkan di dalam kelas, insya Allah kita juga guru sudah berkurang nih rasa emosi-emosi atau hukuman-hukuman yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Karena kenapa? Selalu kita kembalikan bahwa kita sudah buat kesepakatan bersama. Kita lanjut di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas yang kita buat bukan peraturan? Ya. Kalau peraturan seperti ini, peraturan itu harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Seperti misalnya 15 menit sebelum bel dideringkan, peserta didik harus berada di dalam kelas. Ini adalah peraturan. Kemudian yang kedua, senantiasa harus memperhatikan kebersihan kelas. Tugas tidak boleh terlambat disetor ke guru, tidak boleh terlambat masuk kelas, harus membersihkan kelas, tidak boleh terlambat menyetor tugas. Ini adalah peraturan. Tapi ketika kita masuk dengan keyakinan, kita
kita sendiri yang membuat keyakinan itu, pasti ada di antara anak-anak kita yang selalu bilang, jangan Ki, ada sudah kita buat bersama. Jadi tidak serta-merta harus langsung merubah kondisinya anak-anak menjadi yang positif, tetapi kita berusaha melakukan dan meyakinkan ke anak-anak bahwa keyakinan yang sudah kita buat itu harus kita betul-betul jalani meskipun tidak disuruh Ki, karena dia sudah sadar. Beda dengan tadi yang peraturan. Ini peraturan mau tidak mau harus dilaksanakan. Tetapi ketika keyakinan dia sendiri yang sadar. Tidak diingatkan nih langsung bilang nih ada paling sudah buat keyakinan tidak boleh Kak langgar Ki. Tapi kalau peraturan yang kita buat dalam kelas pasti dia karena dia tidak meyakininya. Nah, kemudian apa saja keyakinan kelas yang bisa kita buat? Yang pertama adalah tanggung jawab membersihkan kelas. Tadi itu harus membersihkan. Ketika keyakinan ini sama-sama kita bertanggung jawab. Bedanya keyakinan dengan peraturan. Kemudian bekerja sama dalam kelompok. Ketika kita membersihkan apa saja selalu berkelompok sehingga pekerjaan itu merasa ringan. Disiplin waktu masuk tadi harus masuk sebelum 15 menit. Jadi perbedaannya di situ disiplinnya. Akhirnya tumbuh dengan sendirinya bahwa meskipun saya mau terlambat selalu bilang tidak boleh masuk terlambat dalam kelas. Bukan lagi tadi peraturan diingat, tetapi keyakinan yang dia buat sendiri. Kemudian bertanggung jawab mengerjakan tugas. Ketika sampai di rumah pasti ada rasanya harus kerjakan tugasnya. Harus kerjakan. Kenapa? Besok kembali lagi silakan lihat keyakinan kelasnya yang tidak kumpul kayak hari ini. Artinya selalu dikembalikan di keyakinannya. Apa bedanya dengan kita? Kalau yakin dengan apa yang kita lakukan, yang kita perbuat selalu merasa kita bahwa ini yang benar yang saya lakukan. Kemudian ini yang terakhir, santun dalam berbicara. Itu tadi saya sampaikan waktu pada satu upacara bendera bahwa terkadang anak-anak lewat-lewat saja di depan kita, tidak melihat ini siapa di depan kita. Ini yang mau kita terapkan. Siapapun guru yang melihat kondisi ini minta tolong, kita rubah dengan ini. Misal ada anak-anak yang kina, saya misalnya adik-adik kina, supaya dia tersimpan meskipun ceritanya bukan anak wanita, tetapi ketika dia lewat siapa saja, ada bu guru nak KBK, ada pak guru, seperti sehingga anak-anak tersimpan gitu di keyakinannya bahwa kita tuh tidak boleh lewat depan di bapak ibu guru ketika kita ada bu guru tak duduk. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini adalah ketika peserta didik kita melakukan kesalahan, ada yang harus kita perhatikan di dalam mengontrol emosi kita. Yang tadi kita sudah lihat bahwa ada 5 posisi kontrol yang harus kita hindari. Nah, pada segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita seorang guru mengembalikan kembali karakternya siswata yang awalnya setelah dia merasa bersalah, tidak merasa bersalah terus-terus sampainya tidak tersimpan nih sampai di SMP bahwa itu dulu guru udah hukum Kak seperti ini. Tapi kalau kita terapkan ini segitiga restitusi, pasti dibilang dulu tuh kalau nanti di situ di guru pasti ada panggil baik-baik sampai besar dia akan mengingat itu. Sama hanya kita ada guru tak pasti kita senang waktu SD, ada di SMP yang ada guru tak yang dulu kan tidak ada aturan-aturan seperti ini. Nah sekarang kita selalu diikat oleh aturan-aturan. Kemudian yang kedua, segitiga restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat kesalahan pada kelompoknya. Ketika dia sudah berbuat kesalahan kembali di kelasnya, dia merasa tidak terbebani, karena kenapa? Tadi ada penguatan dari kita seorang guru. Sehingga ketika dia bergabung,
disampaikan ke kelompoknya bahwasanya seperti yang dilakukan tadi ini tidak boleh mengikut seperti itu. Jadi ada kekuatannya kembali ke Bapak Ibu semua. Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi yang harus kita yakini sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini adalah membuat anak yang merasa gagal, kita lakukan dengan menstabilkan identitasnya mereka. Artinya mengembalikan kepada dirinya bahwa tidak seperti ini Gina yang harus kita. Artinya dikasih muncul kembali rasa bersalah yang kita simpan, kemudian mari kita memberikan semangat kembali kepada peserta didik kita. Kemudian membantu siswa mengenali basic kebutuhannya apa kira-kira dan kesalahannya apa kebutuhan yang dibutuhkan siswa kita. Kemudian validasi tindakannya adalah semuanya serba salah. Namun semua perilaku yang murid lakukan itu memiliki alasan. Karena tidak mungkin kita melakukan kesalahan tanpa tidak ada alasannya. Pasti anak-anak bertanya kenapa kita pasti ada alasan sehingga kita membuat seperti itu. Yang ketiga adalah anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan. Kita semua pasti memiliki motivasi internal. Artinya ketika anak-anak ini ada rasa emosional dengan anak-anak, tidak langsung mau menjustis anak kita bahwa salah memang kita. Tetapi kita punya kesempatan bagaimana kita seorang guru rasa emosional yang baik terhadap siswa kita untuk kita jadikan kekuatan. Baik, pada kesimpulan budaya positif ini banyak yang harus kita bangun. Yang pertama adalah menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh pada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tertentu tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah. Jadi pada kegiatan hari ini adalah selalu diharapkan Bapak Ibu kerjasama kolaborasi apapun itu. Tapi saya yakin dan percaya di sekolah ini mulai dari berbagi ilmu, berbagi pekerjaan, berbagi apa saja, saya yakin di sekolah ini sudah kita laksanakan semua. Tinggal bagaimana kita masuk pada segitiga restitusi tadi. Kemudian yang terakhir, kegiatan ini budaya positif ini tidak akan berjalan Ibu tanpa dukungan dari kepala sekolah, Bapak Ibu semua. Karena kenapa? Yang mau dilakukan restitusi adalah di sekolah, bukan di rumah kita. Jadi kita berusaha untuk bagaimana kita seorang guru untuk melakukan budaya positif ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari materi yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah duduk bersama mendengarkan pemaparan saya pada hari ini. Mungkin dari pemaparan yang saya sampaikan, kita bisa sharing, kita memberikan masukan kepada saya seperti apa kita mau di sekolah ini, ataukah ada yang memberikan pertanyaan tentang bagaimana ke depan sekolah kita tentang budaya positif ini. Baik, saya pada kesempatan ini akan memberikan dulu kesempatan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin ada 1-2 kata yang ingin disampaikan pada kegiatan diseminasi. Kepada Ibu Kepala Sekolah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, dengan adanya kegiatan diseminasi bagi calon guru penggerak, kami selaku kepala sekolah sangat berterima kasih atas ilmu yang dipaparkan, karena
menyangkut masalah kemajuan pendidikan dan kegiatan di sekolah kita. Dengan adanya pemaparan budaya positif ini, semoga kita semua warga SD 28 Boto Macina mampu merubah paradigma baru dalam merubah karakter peserta didik. Untuk itu, saya berharap kepada semua guru-guru untuk mengetahui bagaimana menjadikan anak-anak itu lebih berakhlak, bertanggung jawab, dan bernilai, sehingga mereka dapat mengimplementasikannya kepada hal-hal yang positif. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan pada hari ini. Budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah. Mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Kita bersama-sama bagaimana menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai positif pada sekolah kita. Demikian yang saya sampaikan, satu motivasi untuk kita semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.